LGBT Ustaz. Asal jangan di negara kita dan jangan di negara mayoritas muslim. Nah sekarang di negara liberal sekalipun itu mereka udah masuk ke dalam kurikulum Ustaz. Kurikulum pendidikan di mana kurikulum LGBT mau dimasukin. Nah, ini lagi viral kalau nggak salah di Amerika. Jadi wali-wali muridnya itu berantem sama para aktivis LGBT. Saya bilang baru sekarang nih rame nih. Dari kemarin-kemarin apa namanya sudah apa namanya orang-orang Islam sudah membenteng. Bahkan salah satu lagi viral juga Ustadz, salah satu pendeta apa pastor? Saya ingat saya pendeta. Alhamdulillah nih untuk faktor ini kata pendeta itu saya setuju dengan teman-teman kita yang muslim. Seandainya 87% umat muslim di Indonesia itu tidak ada di Indonesia, mungkin LGBT udah masuk gitu. Karena banyak mayoritas muslim di Indonesia, maka LGBT nggak masuk gitu. Hidup agama lain seperti kawan-kawan kita Islam aja itu ngotot loh, LGBT mereka perangi banget. Kurang lebih 87% umat Islam di Indonesia itu yang bikin LGBT susah tembus. Ya semoga kita terlindungi, tidak termasuk yang musyrik, tidak termasuk yang munafik, dan tidak termasuk yang jahil murokab. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba wa siyati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang telah senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, nikmat memiliki saudara seimanan, dan alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk kajian kita kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Sayyidina wa Habibina wa Nabiyina wa Rasuluna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanu fillah wa jazakumullah wa iyyakum. Kita bertemu lagi masih di kajian channel Milenium Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online, masih di surat Al-Baqarah ayat ke-11. Insya Allah masih dipandu oleh Al-Mukarram, Al-Ustadz kita, Al-Ustadz Ali Habibullah. Semoga tentu saja bermanfaat bagi ikhwanu fillah sebagai para penuntut ilmu dan khususon ana al-fakir. Waktu dan tempat Ustadz, tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wan nafthihi wan nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wan nafthihi wan nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Baik Bapak Ibu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka saja lanjutan tafsirnya kitab suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 11 ya. Nah. Baik, kita bacakan dulu ya. Nah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Wa idza qila lahum, dan jika apabila ya dikatakan kepada mereka, siapa orang-orang munafik, la tufsidu, jangan kamu semua, jangan kalian semua berbuat kerusakan. Ya, jangan kalian berbuat kerusakan fil ardi, di bumi. Ya, qalu, mereka menjawab, innama, sesungguhnya hanya, nahnu, kami hanya muslihun, orang-orang yang berbuat perbaikan. Orang-orang yang berbuat kebaikan. Ala, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka, mereka lagi diulang, ya, al-mufsidun, mereka yang berbuat kerusakan. Walakin, akan tapi, la yashurun, mereka tidak menyadarinya. Ya, tidak menyadari. Baik, sekarang kita tafsir ya. Allah buka dengan huruf wau, artinya dan. Ya, wawunya wa ataf, berarti ini kelanjutan dari ayat yang sebelumnya, masih terkait. Artinya apa? Menandakan ciri-ciri yang berikutnya, sifat-sifat orang-orang munafik yang selanjutnya. Di ayat sebelumnya diceritakan orang-orang munafik itu orang-orang yang suka berdusta. Ya, orang-orang yang suka berdusta, orang-orang yang menampakkan keburukannya, dia selalu berdusta di depan orang beriman, orang beriman atau malah nggak beriman, gitu kan? Karena ada di dalam hati mereka ada penyakit. Lalu ayat kali ini sifat berikutnya, ciri-ciri berikutnya dari orang-orang munafik. Wah, dan tidak. Allah bukan ada kalimat tidak. Tidak adalah suatu, ini jauh zaman ya, sesuatu yang belum terjadi dan peluang terjadinya besar. Beda dengan in, ya, kalau in itu sesuatu yang sesuatu yang belum terjadi, tapi peluang terjadinya kecil, sangat kecil sekali terjadi, kemungkinan sangat kecil kalau in ya. Nah, kalau kita gunakan kalimat dengan kata-kata ida, artinya emang peluang terjadinya besar. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka, ya jika dikatakan kepada mereka, siapa mereka? Orang-orang munafik. Dikatakan berarti sering kali dikatakan, sering kali diwanti-wanti, sering banget dibilangin, diwarain, dikasih tahu, didengeken kalau kata orang Sunda mah gitu kan. Tambeng, tambeng. Ya, bener nggak sih gitu kan? Paham nggak sih gitu kan? Nah, siapa yang berkata? Yang pertama adalah Allah yang berkata kepada orang munafik melalui lisan Rasulnya. Wahai, wahai orang munafik, nggak begitu ngomong Rasul ya, orangnya santun ya. Wahai fulan, jangan berbuat kerusakan. La tufsidu fil ard, jangan berbuat kerusakan di bumi. Kata Rasul. Ada penafsiran kedua berkata, enggak, para sahabat yang berkata. Nah, para sahabat berkata kepada orang-orang munafik itu, jangan berbuat kerusakan di bumi. Nah, kenapa ini Rasul dan para sahabat berbicara kepada mereka, sering berbicara, jangan berbuat kerusakan, jangan berbuat kerusakan, diulang-ulang sering. Kenapa? Karena memang kelakuannya setiap hari begitu. Berbuat kerusakan aja, karena kata yang dipakai adalah iza. Ya, sering banget dia berbuat kerusakan, sering banget berbuat kerusakan. Wa idza qila lahum, jangan berbuat kerusakan pada mereka, la tufsidu, al-fasad. Al-fasad artinya apa? Mengeluarkan dari kebaikan, al-fasad.
Oh. atau membuat sesuatu menjadi tidak bermanfaat. Nih, internetnya stabil. Ya, dibuat tidak stabil, itu namanya mengeluarkan al-fasad. Namanya al-fasad. Selokan lancar, dibikin mampet, itu namanya al-fasad. Dia mengeluarkan dari kebaikan. Ya. Tapi yang lebih parah daripada itu semua adalah mengeluarkan iman daripada kekafiran. Ya, upaya-upaya mengeluarkan keimanan yang ada pada orang-orang yang beriman agar mereka kembali kafir. Dan Al-Imran disebutkan, bahkan menjadi kebiasaan mereka, menjadi hobi mereka mengembalikan orang-orang yang beriman kepada kekafiran. Ya, 100 sana ya, Al-Imran tuh. Emang udah menjadi wadah, ya, kesenangan mereka, hobi mereka, mengeluarkan orang-orang yang beriman kepada kekafiran. Ya. Itu adalah al-fasad, kerusakan yang sangat besar. Kafir. Kesirikan kafir kan? Nasikala zulmun azim. Semuanya kesirikan adalah kezaliman yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Nah, al-fasad itu sesuatu yang nampak oleh mata. Al-fasad sesuatu yang jelas kelihatan oleh mata, baik dampaknya maupun perbuatannya. Ya, contohnya apa? Orang membuang sampah di kali, di sungai. Terlihat ya perbuatan tersebut. Kelihatan dengan panca indera. Terdengar dengan telinga orang gosip, orang berbuat riba gitu kan. Terlihat transaksi tersebut oleh panca indera. Itu al-fasad. Ya, al-fasad yang suatu pekerjaan yang bisa digapai oleh panca indera. Ini wilayah panca indera, bukan wilayah iman. Kenapa kelihatan? Ya, jangan berbuat kerusakan, tapi tetap aja berbuat kerusakan. Malah mereka berdalih, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, kenapa Allah menggunakan kata-kata bumi? Padahal pada saat ayat ini turun terjadi di Madinah kan? Madinah. Ya, kepada orang-orang Yahudi, karena orang-orang munafik itu banyak kan orang-orang Yahudi. Yang mantan orang-orang Yahudi yang ingin mencari ingin mendapat aman, ya berdiri di bawah ke pihak Islam gitu kan. Orang Yahudi. Nah, kata Allah bahwa jangan berbuat dosa kan di muka bumi. Padahal pada waktu ayat ini turun, orang Yahudi berapa banyak sih? Emang ada di seluruh penjuru dunia? Kan nggak banyak. Tapi kenapa Allah menggunakan berbuat kerusakan di bumi seolah-olah mereka mengisi seluruh bumi? Ada di mana-mana. Padahal hanya di situ saja nggak banyak. Ya, nggak banyak. Jangan berbuat kerusakan di bumi. Kenapa? Karena yang namanya al-fasad, kerusakan itu dampaknya luas. Ya, yang berbuat satu orang, dampaknya bisa satu kampung. Coba antum buang sampah sembarangan saja. Walaupun buang sampah di selokan antum sendiri. Ya, di selokan antum sendiri, dampaknya bisa kena. Satu RT kena, dampaknya luas. Ya, artinya kerusakan itu walaupun kecil perbuatannya, dampaknya itu merata, bisa merebak. Makanya dalam kitab Al-Kabair ya disebutkan khomsin bi khomsin, 5 dibalas 5, yang salah satunya adalah ya wa ama doharat fasafi wal fahisah illa fasafi wal maut. Dalam hadis yang lain illa fasafi wal faqru. Ya apabila doharat fasafi wal fahisah, apabila telah nampak zohir, telah nampak mati kan doharo faisah, fasafimul faisah, telah nampak terang-terangan jelas-jelas al-fahisah, perbuatan fahsyah, perbuatan keji terang-terangan telah nampak, gak malu-malu kan, gak sembunyi-sembunyi lagi, terang-terangan di publik, di muka umum, orang berbuat keji, berbuat aniaya, berbuat fahisah. Ya, apa kata Allah? Kata Allah illa fasafimul fakhru,
maka Allah tebarkan kesusahan di mana-mana. Kesusahan di mana-mana. Dalam hadis yang lain, ila fasasi maut, Allah tebarkan kematian di mana-mana. Kenapa? Yang namanya faisyah dampaknya luas. Dengan ada perbuatan faisyah, perbuatan keji, kayak perbuatan keji, contoh LGBT saja. Ya, lesbi, LGBT kan masuk faisyah. Yang berbuat dia doang, gak banyak orang, tapi dampaknya bisa dampak bumi, dampaknya bisa banjir bandang, dampaknya bisa tsunami. Ya, kenapa? Ini tadi al-fasa itu sudah menyebar, dampaknya luas. Ya, dampaknya luas. Ida zaharat fasa fimul faisha ila fasa fiyumul faqr. Ya, jangan jadi orang yang berbuat kerusakan seolah-olah dia berbuat kerusakan seisi bumi. Ya, kebaliknya orang yang berbuat kebaikan, ya walaupun sedikit, walaupun sedikit dalam suratnya surat Al-Hujurat ayat 9 kalau nggak salah 49 Al-Ahzab 49. In ahsantum ila ahsantum lianfusakum. Sebenarnya jika kamu berbuat baik, sedikit berbuat baik itu untuk dirimu sendiri. Itu dirimu sendiri. Karena kalau berbuat buruk, berbuat al-faisah, berbuat al-fasad, walaupun sedikit tapi dampaknya bisa merata, bisa menyebar. Ada hadis yang lain, apabila ada perzinahan ya di lingkungan kita, maka 40 kiri rumah tetangga kiri kanan akan kena dampaknya. 40 tetangga belakang kiri kanan gitu kan. Padahal satu orang yang berbuat faisah, ya maka dijaga ya cara kita, orang kita dari perbuatan faisah, al-fasad. Ya, ini bisa dilihat itu di surat Al-Imran 120, An-Nisa 142, ya. Apalagi surat At-Taubah ayat 67. Ya. Nah, kerusakan yang paling besar adalah al-kufru. Kekufuran, kekafiran. Mereka berupaya untuk mengeluarkan orang-orang iman daripada orang-orang yang beriman agar kembali kafir. Dengan banyak pola-polanya, propagandanya, program-programnya. Sampai sekarang kita bisa merasakan bahkan di negara yang paling mayoritas Islam, tapi Islamnya malah menjadi aneh, ya terasingkan di negerinya sendiri. Ya jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Lalu mereka berkata, nama sesungguhnya kami hanya nahnu muslimun, kami orang-orang yang berbuat perbaikan. Mereka selalu berdalih, mereka selalu mengelak, mereka selalu berdusta. Orang-orang yang kira-kira orang munafik adalah orang-orang yang suka ngeyel tuh. Jangan begitu, malah berbuat begitu. Dan malah membantah. Malah membantah. Masih ingat dulu tentang listrik masuk desa? Iya. Ya, listrik masuk desa, dibilang kalau nggak listrik masuk desa, ini negara ini gelap, kampung ini gelap. Tapi nyatanya dengan adanya listrik masuk desa tidak terkontrol informasi masuk kan? Dengan kotak ajaibnya berapa banyak yang masuk cuma listrik, tapi dampaknya negatif luar biasa. Kenapa? Masuknya pemerataan listrik tidak disilakan dengan pemerataannya kemampuan intelektual. Kemampuan berpikir kan beda. Orang kota dengan orang desa cara berpikir beda. Kenapa? Sekolahnya kan nggak sama. Ya nggak sama. Sekarang suku Baduy lagi viral, Ustaz. Minta internet dihapus di kampungnya mereka. Bagus ya. Iya, suku Baduy. Masih murni berarti. Baik. Allah ketahuilah, Allah jawab langsung. Kalau mereka berdalih, saya ini orang yang berbuat kebaikan, itu klaim pribadi, itu klaim sepihak. Ya, pemutarбalikan fakta. Tapi kalau Allah yang bilang, Allah ketahuilah, innahu
Sungguhnya mereka, betul-betul mereka, hanya mereka, ya, al-mufsidun, mereka lah yang berbuat kerusakan. Ya walakin, akan tapi la yashurun, mereka tidak menyadari. Apa yang tidak disadari? Dampaknya. Dampak yang mereka perbuat dan mereka nggak menyadari bahwa dampaknya akan meluas. Mereka nggak sadar. Hutan digunduli, ya, pasir dari laut keruk, distot, itu kan nggak sadar dampaknya. Bahwa dampaknya akan kena dengan diri mereka sendiri. Pada terjadi gempa, terjadi tsunami, apa yang mati? Dia nggak mati juga, karena ikut mati juga dia. Dia tidak menyadarinya. Ya, kita lanjut ya. Nah. Ayat ke-13. Karena kemarin udah kita bahas kan ya. Iya, iya. Lalu dikatakan lagi kepada mereka orang-orang munafik, anu minu, berimanlah kamu semua, kama, sebagaimana, seperti. Kalau seperti ini apa sama? Ya, saya seperti bulan. Kamu tak saya seperti bulan, sama gitu kan? Berimanlah kamu, wahai orang-orang munafik. Sama. Siapa yang berbicara? Allah, Rasul, para orang beriman, para sahabat berbicara kepada mereka orang-orang munafik, berimanlah kamu. Berarti orang munafik secara nggak langsung diragukan keimanannya kan? Iya, iya, iya. Ya, disuruh beriman kan? Berimanlah kamu semua. Ayat 6 kan, ayat 7 kan mereka mengaku kami beriman. Iya, iya. Ya, padahal bohong imannya. Dikatakan kepada mereka oleh para sahabat atau Rasulullah, berimanlah kamu semua, kama sebagaimana, atau seperti amanah fil mati, sebagaimana telah berimannya. Ya, sebagaimana telah beriman apa? Apa namanya? Mana sih? Sebentar. Kok kelewat ya? Waidah ya? Ya, waidah. Kelewatan ayatnya. Kalimat yang bersama dengan waidah kilalahu. Ya. Pasti penafsiran juga bersama. Yang berbicara adalah Allah dan Rasulnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka waidah kilalahu, siapa orang-orang munafik? Amin. Bagaimana kamu semua? Artinya mereka tidak beriman. Imannya tidak diakui. Berimanlah kamu semua, kama sebagaimana seperti amanan nas, seperti telah berimannya orang-orang. Siapa? Para sahabat. Rasul dan para sahabat. Kalau kamu ngaku beriman, iman seperti kami nih, gitu. Contoh kami ini, contoh Rasul. Ini walaupun ayat turun ke orang-orang Yahudi, berlaku juga untuk kita. Nah, kaidah tafsirnya begini, kaidah usul-fikihnya ya. Al-ibratu la bi khusus sabab. Ya, al-ibratu bi umumil lafaz la bi khusus sabab. Ibro itu bukan pada kekhususan sebab turunnya ayat, tapi karena keumuman lafaznya. Lafaznya adalah umum. Walaupun itu hanya orang-orang Yahudi, tapi bisa berlaku untuk kita juga. Kalau mau beriman, itu seperti mana para sahabat. Ya, teruji keimanannya, gak main-main. Ya, wahai orang-orang munafik, berimanlah kamu seperti kami beriman, kata para sahabat. Artinya, secara nggak langsung iman mereka tidak sama dengan iman sahabat. Mereka ngaku saya telah beriman, iya iman kamu nggak sama dengan kami. Ya, kami beriman berbeda dengan iman kamu. Bukti bahwa kamu masih melakukan perbuatan kerusakan, kami tidak. Ya, kami samina watona. Kalau kamu kalian enggak samina wasoina. Kalau kami kan samina watona. Kalau mereka enggak samina wasoina. Kami dengar. Bukan wasoina. Kami dengar. Kami pikir-pikir dulu. Kalau bermanfaat kami taat. Kalau enggak bermanfaat kami tinggal. Kalau orang kafir samina wasoina. Kalau munafik enggak. Ya, samina kami dengar. Ya, kami pikir dulu. Kalau ada manfaat kami kerjakan. Kalau tidak ada manfaat kami tinggalkan. Dia orang-orang munafik karena dia mencari keuntungan. Berdiri di dua kaki ya Ustadz ya?
Kalau sebelah sini Ya, untung dia berdiri pindah, dua sebelah kaki. sini untung dia pindah ke sana. Betul. Jadi apabila dikatakan kepada mereka, kalimat yang benar kalimat ida juga sering dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu seperti imannya kami. Kenapa iman kamu masih palsu, sudah sama dengan imannya kami. Sangat jelas kelihatannya, sangat nampak di mata. Nah, beda kalimat. Kalau kemarin, kalau sebelumnya di al-fasad itu sesuatu yang nampak di mata, kelihatan. Makanya kalimat terakhir ditutup la yaskurun, mereka tidak menyadarinya. Karena berhubungan dengan panca indera. Kalau iman, berimanlah kamu semua, ini hubungannya bukan dengan panca indera, tapi dengan keimanan yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa digapai dengan panca indera. Berimanlah kamu semua, wahai orang-orang munafik, sebagaimana kami beriman. Itu maksudnya, artinya iman mereka masih diragukan. Ya, qalu, mereka menggak berkata, anu minu kama amanas sufaha. Apakah ini kalimatnya kalimat al-istifham? Ada hamzah di situ. Anu minu kama, apakah kami beriman? Maksudnya apakah kami harus beriman? Ya, kama amanah sufaha, sebagaimana setelah berimannya orang-orang bodoh. Wow. Siapa yang dianggap bodoh? Sahabat Nabi dianggap bodoh. Ya, artinya orang-orang yang beriman bersama Nabi itu orang bodoh. Menurut mereka. Jadi kepintaran, kebodohan seorang diukur bukan karena apa? Bukan karena keimanan. Tapi karena status sosial. Dalam arti kami secara nggak langsung mereka menyadari. Kan dari sebelumnya mereka mengatakan kami beriman. Kata Allah, tidak, kamu tidak beriman. Ayat ke-7 kan? Betul masih kan nggak? Iya, ayat ke-7 kan? Ya. Mereka aku beriman, kalau nggak beriman kata Allah. Kenapa? Nah, sekarang di aku sendiri. Dikatakan oleh orang-orang berimanlah kamu seperti kami beriman. Iman harus sama seperti kami. Dia jawab apa? Kami beriman, tapi tidak sama seperti kamu, iman kamu. Kenapa? Kamu pintar, kamu bodoh, kata begitu. Artinya, secara tidak langsung, mereka para munafik tidak mengakui imannya para sahabat. Secara tidak langsung, mereka imannya beda. Mereka imannya beda, nggak sama dengan para sahabat. Jelas, kira-kira. Ya. Lalu kenapa dia mengatakan orang-orang beriman, para sahabat dikatakan bodoh, bodoh. Sufa itu jamak ya, mufradatnya tunggalnya ada dikatakan syafi. Syafi itu artinya ringan atau tipis. Ya, orang yang ringan tipis, apanya? Baju yang tipis, baju yang ringan itu bahannya bahan murah, kualitas rendah. Itu syafi, jamaknya sufaha. Nah, orang-orang sufaha, orang-orang akalnya ringan, akalnya tipis, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, tipisnya. Ya, kalimat-kalimat, kata-katanya tidak berkualitas, sama seperti bahan yang tipis tadi, yang murahan, tidak berkualitas. Luar biasa kalimat kata Quran itu luar biasa ya. Tipis ringan, seperti kualitasnya. Tipis ringan. Ucapan orang munafik seperti itu, tipis sekali. Nggak ada ringan sekali, nggak ada manfaatnya. Bahkan tadi, karena dia tipis, akalnya nggak nyampe, ya, sering salah nilai. Orang para sahabat pintar, dia dibilang bodoh. Yang bodoh dibilang pintar. Coba kebalik-balik, karena akalnya tipis, sufaha. Ya, kenapa akal tipis? Nah, mereka menganggap para sahabat dianggap bodoh. Kenapa dianggap bodoh? Mereka berpikirnya duniawi. Mereka berpikir itu. Rata-rata yang beriman, yang ikut Rasulullah lagi. Bilal bin Rabah, miskin, budak. Ya, apalagi yang miskin. Salman Al-Farisi. Ammar bin Yasir, miskin. Siapa lagi? Rata-rata kan miskin, budak-budak semua kan.
Kami enggak. Masa harus disamakan dengan mereka? Itu kan mereka orang-orang bodoh. Budak biasanya kebanyakan bodoh dianggapnya. Tapi kan ada sahabat yang Ya, kaya juga. mereka menganggap ya. Tapi kan padahal ada sahabat juga yang kaya-kaya ya. Tapi yang dilihat yang Ya, miskin-miskin. karena bodohnya mereka begitu. Orang bodoh mengatakan orang lain bodoh. Bodoh itu ada dua, jahil itu ada dua ya. Ada jahil murakkab, ada jahil fasid. Jadi merokok. Iya, jahil murakkab, jahil yang Double dapat jahil. tulungan tuh. Dia bodoh, tapi dia sadar dirinya bodoh, bahkan menganggap dirinya pintar. Itu orang jahil murakkab, nggak mau belajar. Kalau jahil fasid, orang bodoh, tapi dia sadar akan kebodohannya dan dia mau belajar. Masih bisa ditolak gitu. Ini jahil Istilah baru murakkab. nih Ustaz. Ya, jahil Jahil murakkab. merokap. Jadi karena ngelihat orang-orang yang beriman, orang-orang bodoh semua dianggapnya orang-orang yang budak, orang-orang miskin, mantan-mantan budak gitu kan. Dia nggak tahu Abu Bakar Siddiq, Kaya. Iya. Abdurrahman bin Auf, dia nggak lihat Utsman bin Usman bin Affan. Affan. Ya. Kenapa? Saking bodohnya. Karena tipis, banyak tipis kan, yang namanya bahan tipis kan dia bisa gampang robek. Iya. Gampang robek kualitas rendahan. Ya, mereka menganggap para sahabat dianggap bodoh. Kenapa? Karena tadi orang dilihat dari wataknya. Ya, nah kalau ada sama zaman sekarang menilai seseorang dari status sosial ya, nggak jauh beda dengan orang munafik. Oke. Ya, nggak jauh beda dengan orang munafik, atau jangan-jangan memang orang munafik itu. Gitu ya. Mungkin. Jadi ala ketahuilah innahum, Allah klaim lagi, Allah jawab, sesungguhnya mereka betul-betul mereka, hanya mereka as-sufaha, mereka lah yang bodoh. Nah, kalau Allah yang bilang bodoh, betul nggak? Ya betul. Ya, kenapa dianggap bodoh? Karena orang-orang Yahudi, orang-orang munafik itu dia menjual akhiratnya demi dunianya. Ya, dia menjual akhiratnya demi dunianya. Kan akhirat jauh lebih mahal daripada dunia. Ya, orang bodoh mana yang mau menukar yang mahal dengan yang ringan, dengan yang murah? Kata Rasul, dunia itu seperti bangkai kambing itu yang dia tidak lebih berharga. Bahkan dikasih gratis, saya nggak mau pada sahabat. Kenapa? Itu kan bangkai. Kata Rasul, inilah dunia. Inilah dunia. Nah, karena dia bodoh, dia malah ngerebut bangkai. Ya, ngerebut bangkai. Kenapa? Dunia hanya pantas buat mereka, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Dunia tidak pantas untuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Orang beriman terlalu mulia. Tidak layak sesuatu yang mulia kecuali mendapatkan yang mulia juga. Maka kalau ada orang-orang beriman mengejar dunia, kalau dipertanyakan keimanannya, kenapa? Kok sesuatu yang mulia mengejar yang hina? Ya, banyak hadis ya. Ya, dalam kitab Bulughul Maram, bab Tuharok, malah udah bareng kita bahas. Jangan kamu makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, karena sesungguhnya itu buat mereka. Nah, buat kita nanti di surga, di akhirat. Dan mereka di dunia, menjatuh mereka di dunia. Kita di sini minum khamar dilarang, nggak boleh. Tapi di surga nanti ada telaga khamar. Maka bersabar. Kenapa? Orang beriman tidak layak mendapat sesuatu kecuali yang mulia juga. Ya, maka barang bagi yang masih ngejar-ngejar dunia, yuk dipikirkan lagi. Kita orang beriman bukan jangan-jangan. Orang beriman nggak bakal dikasih kaya. Ya, nggak bakal dikasih cukup. Dikasih cukup. Nggak bakal dikasih kaya, dikasih cukup. Agar hatinya tenang, tidak dipenuhi dengan dunia. Jelas ya. Bahkan Abu Bakar ini kita pernah tahu kan, sampai berapa saja infak.
Nggak mau dunia itu di hatinya, nggak mau. Jelas ya? Nah. Walakin akan tetapi layak lamun mereka tidak mengetahuinya alamat. Bukan layas urun. Kenapa? Keimanan itu tidak bisa diketahui oleh panca indera, makanya kalimatnya layak lamun. Tapi mereka tidak mengetahui karena iman tidak bisa diketahui. Iman itu harus dibuktikan, tidak bisa dilogikakan. Tapi kalau Allah fasad kelihatan. Lihat penggunaan kalimat ayat Al-Quran, layas urun untuk al-fasad. Ya, karena kelihatan. Kalau kelihatan masih nggak sadar juga, emang munafik orang. Gitu kan? Nah. Tapi kalau iman, ya gak ketahuan. Kadang-kadang gak ketahuan iman mah. Orang-orang aku beriman, ya tahu ngaku doang. Diaku kan belum tentu. Ya, diaku kan belum tentu. Ini itulah. Gimana? Kita lanjutkan nih. Cukup kali Ustaz ya. Nanti disambung lagi. Baik, siap. Ya. Alhamdulillah. Ini tadi sebenarnya mau nyambung ke masalah manusia-manusia yang fasad nih Ustaz. Salah satunya LGBT. Ini kebetulan lagi viral di Amerika. Tadi saya lagi nyari linknya. Jadi aneh. Sebenarnya saya setuju sama LGBT Ustaz. Asal jangan di negara kita dan jangan di negara mayoritas Muslim. Nah sekarang di negara liberal sekalipun itu mereka udah masuk ke dalam kurikulum Ustaz. Kurikulum pendidikan di mana kurikulum LGBT mau dimasukin. Nah, ini lagi viral kalau nggak salah di Amerika. Jadi wali-wali muridnya itu berantem sama para aktivis LGBT. You are sick. You are sick. You are sick. Ini rame nih. Dari kemarin orang-orang Islam sudah membenteng. Bahkan salah satu lagi viral juga Ustadz. Salah satu pendeta apa pastor? Saya ingat saya pendeta. Alhamdulillah nih untuk faktor ini kata pendeta itu saya setuju dengan teman-teman kita yang Muslim. Seandainya 87% umat Muslim di Indonesia itu tidak ada di Indonesia, mungkin LGBT udah masuk. Gitu. Karena banyak mayoritas Muslim di Indonesia, maka LGBT nggak masuk. Gitu. Saya tidak tahu, zaman ini kan tambah jahat. Amerika, Eropa, Australia, semua di muka gereja itu subandera LGBT. Indonesia ini mungkin karena kita ketimuran, norma-norma masih kuat. Dan mungkin juga ada kawan-kawan kita agama lain yang juga anti dengan LGBT. Kalau harap Kristen, saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi ketemu orang Kristen. Sorry ya, beta soalnya puji orang Islam gimana-gimana. Tapi orang Islam tuh sulit loh terima LGBT. Tapi kita pun Kristen ini yang mengaku Yesus Tuhan, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Agama lain seperti kawan-kawan kita Islam aja, itu ngotot loh. LGBT mereka perangi banget. Kurang lebih 87% umat Islam di Indonesia itu yang mungkin bikin LGBT susah tembus. Lihat Kristen, bahkan ada pendeta-pendeta yang berdiri kok bilang LGBT itu gift dari mana? Itu tuh manifestasi dosa. Ya semoga kita terlindungi, tidak termasuk yang musyrik, tidak termasuk yang munafik, dan tidak termasuk yang jahil murokab.
Insya Allah disambung lagi di kesempatan yang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkati. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja menjadi ladang amal dan tambahan amalan kita di akhirat kelak. Mengutip dari surah Al-Kahfi ayat 17-29, wa qulil haq min rabbikum, semoga semua yang benar datangnya dari Allah dan semua yang salah mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, dan dengan kemarahan kita diberikan pahala yang berlipat ganda. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirud dakwah walhamdulillahirabbil alamin.